Sebelumnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja mungkin saya serahkan kepada pemateri kita yang pertama untuk share screen. Kepada Fat mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Anggi. Nah, saya Marip, saya akan sedikit memberikan informasi ataupun sharing-sharing kepada teman-teman 2020 itu tentang tes ASTO ataupun anti streptolisin. Nah, anti tes ataupun ASTO ini merupakan cek-cek bagus di suaraku atau Ya, enggak? bagus, Ji. Baik. Nah, untuk tes ASTO-nya ataupun anti streptolisin ini itu biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu terinfeksi bakteri gram yang positif itu bagian Streptococcus. Nah, dan juga dapat membantu mendiagnosis seperti penyakit demam rematik ataupun penyakit jantung rematik. Nah, seperti tes-tes yang lain itu dalam proses ini ada tiga fase. Ada yang disebut sebagai proses sebagai pra-analitik, kemudian fase analitik, dan juga pasca analitik. Nah, adapun untuk di pra-analitik itu ada 4 bahan, di mana itu ada metode, kemudian ada prinsip, dan pasien dan juga sampel serum. Nah, adapun untuk metode tes ASTO ini, mereka menggunakan aglutinasi latex. Kemudian apa sih itu metode aglutinasi latex? Itu dijelaskan pada prinsip, di mana itu serum tes direaksikan dengan partikel latex yang dilapisi antigen O, sehingga bila ada antibodi streptolosin O ataupun ASTO pada serum, maka akan terjadi aglutinasi. Jadi intinya dari metode aglutinasi latex itu ada reaksi antara antibodi di serum dan juga antigen yang akan menyebabkan aglutinasi. Jadi kalau ditanya pada tes ASTO itu menggunakan metode apa, kita jawab metode aglutinasi latex. Kemudian setelah itu kita ada persiapan pasien, di mana itu tidak ada persiapan khusus dan juga itu sampel tidak boleh hemolisis ataupun rusak. Kemudian lipemik dan ikterik. Kemudian yang terakhir tuh ada sampelnya, di mana itu kita menggunakan sampel serum. Kita mengambil darah vena 3 sampai 5 cc ataupun 3 sampai 5 ml tanpa antikoagulan. Kemudian kita pisahkan serumnya dan disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius stabil sampai 2 hari. Kemudian yang terakhir alat dan bahan. Mungkin bisa tapi ke slide ke bawah sedikit. Untuk itu untuk alat dan bahan itu ada 5 dan juga bahannya juga ada 5. Nah, untuk alatnya itu ada aplikator, kemudian pipet 20 mikronliter, 100 mikronliter, kemudian ada test light ataupun setnya, kemudian ada yang keempat ada rotator mekanik dan juga tabung reaksi. Kemudian untuk bahannya itu ada serum, ini serumnya itu dari darah, kemudian ada reagen latex. Nah, dalam ini itu ada antigen dari bakterinya, bakteri Streptococcus. Kemudian kontrol positif dan kontrol negatif. Ini sebagai acuan apakah tes ini berhasil apa enggak. Kemudian larutan initial 0% itu sebagai larutan yang mengencerkan. Mungkin selanjutnya. Nah,
Di proses analitik itu kita menggunakan dua metode, ada tes saring dan juga tes semi kuantitatif. Nah, untuk tes saring di sini itu biasanya itu digunakan sebagai screening untuk mendeteksi apakah seseorang ini terinfeksi bakteri atau tidak. Nah, setelah kita melakukan tes saring itu, jika hasilnya itu menunjukkan hasil yang positif, maka kita akan lanjut ke semi kuantitatif. Namun jika hasil pada tes saring ini hasilnya hasil yang hasil yang negatif, kita tidak bisa tidak usah kita lanjutkan. Kemudian adapun bagaimana sih tes saring ini, itu ada 6 langkah, di mana itu kita ambil satu itu kita ambil sampel, kemudian kita ambil itu untuk reagennya, kemudian kita simpan pada suhu ruangan. Kemudian kita teteskan 40 mikron liter serum di atas slide-nya. Kemudian sebelum kita campurkan antara serum dan lateksnya itu, kita dulu menghomogenikan lateks, bisa dengan cara dikocok-kocok ataupun dengan cara membentuk angka 8 di di lantai, kita homogenkan. Nah, setelah itu kita tambahkan satu tetes di atas serum. Nah, setelah itu antara serum dan ini cairan dan ini untuk lateksnya kita aduk dengan aplikator dan kita homogenkan, lalu kita observasi selama dalam waktu 3 menit. Nah, jika hasilnya itu menunjukkan hasil yang positif, maka itu akan kita lanjut ke tes semi kuantitatif. Nah, adapun untuk tes semi kuantitatif ini bisa kita dapat dengan tabung ataupun dengan di kaca objeknya. Di mana itu kita, nah untuk di tes ini kita menggunakan tabungnya. Itu yang pertama itu kita siapkan tabung 5 buah, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam masing-masing tabung itu 100 mikron liter larutan NaCl. Nah, setelah itu tambahkan pada tabung 100 mikron sampel, lalu kita aduk, di mana itu akan menghasilkan pengenceran 1:2. Nah, setelah itu kita ambil lagi kan cinta itu untuk pengenceran 1:2 itu ada 200 konsentrasinya. Nah, kita ambil seperduanya untuk menghasilkan pengenceran 1/4, lalu sampai ke pengenceran 1:3. Lalu yang terakhir kita observasi. Nah, untuk di tes semi kuantitatif ini ada rumus, di mana itu titer asto sama dengan pengenceran tertinggi yang positif dikalikan 200. Jadi semisal teman-teman dapatkan toh hasil pengencerannya itu 1/2, maka itu 1/2 dikalikan 200, maka akan menghasilkan 400. Jadi itu kita kalikan yang duanya sama 200. Kemudian kalau semisal ada dua hasil yang aglutinasi, semisal 1/2 sama 1/4, maka kita ambil yang 1/4. Mungkin seperti itu. Kita ambil yang paling tinggi dan yang dikalikan itu yang di bawahnya sebagai pembilangnya. Mungkin slide. Jadi ini merupakan gambaran dari kaca objeknya. Mungkin slide lagi, bawah sedikit. Nah, ini merupakan gambaran dari aglutinasi. Jadi aglutinasi itu kayak gambaran berbentuk bintik-bintik pada sampelnya. Kalau terbentuk hasil ini berarti itu hasilnya yang positif. Namun jika tidak terbentuk maka ini hasil yang negatif. Mungkin itu. Tapi saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya sebelum itu mungkin teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu. Dan
Maaf sebelumnya mungkin dari Kak Anggi lagi jelek jaringannya, jadi saya diambil alih. Sekarang kita masuk nih saja di sesi tanya jawab tentang tes ASTO ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang tes ASTO sebelum kita beralih ke praktikum yang lain? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ayo, ada yang mau ditanya? Jelas Ci atau bagaimana? Atau terlalu cepat Kak Marifnya? Ada yang bisa jawab Kak? Di perhitungannya di makasih ya Mat Wirawan. Jadi Marif mungkin bisa jelaskan lagi. Agak ya Kak. Mungkin bisa dulu di apa nih di stop share, cek. Baik, jadi kendala ini kok teman-teman dan kakak ini share screen kok. Kalau di saya masih loading. Ya, Dan proses. Ada nih. Jadi itu kan tuh untuk titer itu kita itu kan titer ASTO itu pengecaran tertinggi dikalikan 200. Misal tuh teman-teman tuh dikasihkan gambar. Nah satu itu gambarnya tuh yang terjadi aglutinasi itu di 1/4 1/4. Maka itu kita satu banding 4 kalikan 200, tapi yang kita kalikan tuh yang ini 4-nya yang hasil pembilangnya kita kalikan 4 kali 200 maka hasilnya itu 800 IU per mililiter. Begitu kayaknya. Jadi kalau saya misal kita dapatkan hasil aglutinasinya 1 dibanding 2 maka itu 2 kalikan 200. Kalau 1/6 kita 1/8 kita kalikan 8 kali 200. Ini kayak singkatannya kalau teman-teman jadi 1/2 bisa lihat sini. Paham gitu tadi yang mau dengar? Jadi begitu Ji. Apanya lagi yang dia mengerti? Jadi apa yang di bawahnya yang dikalikan dengan 200 untuk kena bisa begitu, enggak tahu juga tapi begitu nih caranya. Jadi kalau saya misal 1/16 1/8 kita kalikan 8 kalikan 200 ini 200 ini itu kayak memang kayak konstantanya untuk ini rumus begitu. Iya, bagaimana dengan penanya? Apa masih belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya. Bagaimana teman-teman? Ya, kenapa? Oh ya, makasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi terkait tes ASTO? Bertanya nih teman-teman, jangan malu-malu. Oke Kak, izin bertanya Kak. Ya, silahkan. Masih bingung Kak, yang dimaksud dengan pengenceran tertinggi itu bagaimana Kak? Tapi Kak. Oh iya, makasih. Mungkin Kak Arif bisa menjawab, dipersilahkan. Jadi pengenceran tertinggi itu kayak hasil akhirnya. Saya misal tuh kan di sini tuh ada sampai pengenceran ke-32 itu kayak yang dimana terjadi aglutinasinya. Semisal pengenceran 1/2 tidak terjadi aglutinasi, pengenceran 1/4 tidak terjadi aglutinasi, tapi pengenceran 1/8 terjadi aglutinasi dan pengenceran 1/16 tidak terjadi, maka itu yang kita ambil yang 1/8. Yang intinya itu kita lihat yang di mana
terjadi aglutinasi karena tidak semua ini hasil pengencairan itu terjadi aglutinasi. Ada yang tidak terjadi aglutinasinya. Semisal tuh kayak kalau dapat gambar tuh di kaca objeknya, tapi yang terjadi aglutinasi itu seperempat sama seperempat. Kita ambil yang seperempat karena seperempat yang paling tinggi itu pengecerannya. Mungkin kayak begitu. Mengerti Ji? Ya, atau bagaimana? tidak? Intinya itu intinya kayak terjadi aglutinasi itu yang kayak gambaran kayak binti-binti di kaca objeknya. Oh, tapi Kak, berarti kalau misalnya terjadi aglutinasi di tabung yang penginceran 1/4 dan 1/8 yang diambil itu yang 1/8 atau yang 1/4-nya Kak, Tabe? Yang diambil tuh yang Oh iya Kak, Tabe Kak, ya terima kasih banyak Kak. Ya. Oke teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya? Bertanya nih teman-teman. Atau kalau enggak mau bicara mungkin bisa PC Mas aja lewat chat. Iya, bertanya Miki, silahkan. Tapi Kak, izin bertanya, ya. Kalau tidak salah dengar tadi Kak Muarif bilang kalau ada aglutinasinya sepertengah, terus yang 1/4-nya tidak aglutinasi, terus yang pengenceran 1/8-nya aglutinasi. Tapi Kak, apa ada kondisi yang seperti itu Kak? Apa apa bisa aglutinasi tidak terjadi pada 1/4 padahal yang di 1/8-nya beraglutinasi Kak Tabe? Iya, itu bisa. Untuk mekanismenya juga nggak terlalu tokat, tapi bisa terjadi seperti itu. Mungkin dari proses pengecerannya yang tidak bagus ataupun memang begitu. Iya, bagaimana penanya? Tabe, iya, baik Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Bagaimana yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Enggak ada nih. Lanjut paling lagi di ke tes selanjutnya. Kalau masih ada yang mau bertanya di Asto bisa lagi sebentar. Oke, mungkin. Oke, bismillah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tes rheumatoid factor atau tes RF. Nah, tapi sebelum saya masuk apa itu tes RF, saya mau kasih skenario pembuka dulu. Nah, jadi perhatikan baik-baik skenarionya, siapa tahu jadi soal. Misalnya, ada seorang ibu rumah tangga usia 55 tahun selalu melakukan pekerjaan rumah sehari-hari sendirian, mengepel, cuci baju, naik turun tangga, dan lain-lain. Nah, beliau ini mengeluh nyeri sendi dan kaku pada sendi-sendinya, merasa kesemutan, kemerahan, sampai bengkak. Hal ini dibiarkan terus-menerus sampai si ibu itu tidak bisa tahan lagi dan memutuskan untuk ke dokter. Nah, sang dokter ini menyarankan ibu tersebut untuk tes RF atau tes rheumatoid factor. Nah, kita masuk. Apa itu tes RF? Rheumatoid factor. Nah, rheumatoid factor itu dia imunoglobulin yang dapat kenali IgG-nya manusia. Jadi namanya saja rheumatoid factor, rheumatoid. Jadi ini tes RF digunakan untuk mendiagnosa atau memantau penyakit dari rheumatoid arthritis atau orang biasanya bilang penyakit RA. Nah, rheumatoid arthritis itu apa, Kak? Rheumatoid arthritis itu penyakit kronis sistemik. Jadi dia kronis yang ditandai dengan suatu peradangan di jaringan penyambung. Gejalanya seperti apa? Yang tadi di skenario. Dia ada nyeri sendi, dia ada kaku-kaku, bengkak, merah, biasanya pas bangun tidur teraba hangat, dan lain-lain. Jadi,
pembuka itu jadi tes rheumatoid factor itu dia satu tes yang biasanya digunakan untuk mengetahui tentang penyakit RA. Oke, masuk. Persiapan pra-analitik. Nah, di pra-analitik di sini tidak ada persiapan khusus. Jadi tidak ada intervensi yang dilakukan ke pasiennya. Jadi kapan ada intervensi ke pasien? Tergantung tesnya. Misalnya kayak tes gula darah. Nah, ada yang pasien disuruh puasa. Nah, itu berarti persiapan pasiennya ada intervensi yang dikasih. Tapi untuk tes ini pasiennya tidak dikasih apa-apa, tidak disuruh apa-apa. Jadi persiapan pasien tidak ada persiapan khusus. Selanjutnya, persiapan sampel. Persiapan sampel di sini dibilang dapat menggunakan serum atau plasma. Jadi pakai darah. Nah, hindari hemolisis dan lipemik. Apa itu hemolisis? Ada yang tahu hemolisis itu apa? Guys, dari teman-teman. Kak, Izin menjawab, Kak. Hemolisis, kalau tidak salah, Kak, destruksi eritrosit TB, Kak. Nah, ya bisa juga itu. Jadi ya nama hemolisis. Lisisnya membran sel darah. Toh, baru ada juga dibilang sini. Dan menggunakan sampel serum atau plasma yang hindari hemolisis dan lipemik. Lipemik itu dia akumulasi lipoprotein berlebih, jadi dia darahnya tuh keruh putih gitu. Jadi jangan pakai darah yang keruh putih, jangan pakai darah yang terjadi hemolisis. Jadi pakainya darah yang bagus. Terus sampel dapat disimpan dalam freezer 2-8 derajat Celcius selama lebih dari sama dengan 48 jam. Kenapa dikasihnya di suhu rendah atau suhu tinggi supaya komponen-komponennya itu tidak rusak. Oke, masuk ke prinsip tes. Prinsip tes, di mana sini prinsip tesnya hafal. Nah, biasanya ini muncul dari soal. Prinsip tesnya itu reaksi antigen antibodi antara lateks rheumatoid dan rheumatoid factor dalam sambal akan membentuk aglutinasi. Sederhananya, ini ada reagen tambah antibodinya manusia, kalau dicampur aglutinasi. Aglutinasi itu berarti kayak tadi bilang Kak Ma'arif, ada kayak bintik-bintik, ada penggumpalan. Sederhana begitu. Terus di sini ada alat bahan. Alat bahannya itu ada reagen lateks, ada slide atau plat hitam kayak jadi tempatnya, sama ada pengaduk. Oke, next ke bawah dikit. Nah, untuk analitiknya, dari cara kerjanya. Pertama itu, biarkan raga dan serum dalam temperatur ruang. Jadi ceritanya sediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Terus, bayangkan jadi bayangkan tuh teman-teman, ada satu reagen. Ada enggak fotonya di bawah itu? Jadi, next ke bawah dulu. Ada fotonya enggak? Itu. Hayalkan tuh teman-teman semua, ini gambar foto, ini slide, warna hitam, bulat-bulat, ada cairan, oke? Hayalkan nih dulu. Oke, balik nih ke atas. Nah, jadi pertama, taruh 1 tetes atau kurang lebih 40 mikroliter. Kak, tahu dari mana 40 mikro? Pakai mikropipet. Ada ukurannya, nanti digeser 40 mikroliter dalam lingkaran slide. Jadi diambil, kayak ada alatnya, baru diambil sesuai 40 mikroliter, baru masukkan ke dalam slide dan plat hitam itu yang ada bulat-bulatnya. Terus tambah 1 tetes reagen lateks. Jadi yang dari sampel tambah juga reagen lateks di sampingnya. Terus itu dicampur. Tunggu, aku hilangkan dulu virtual background-ku. Jadi itu dicampur. Jadi ada reagen lateks, reagennya tambah sampelnya dalam satu lubang. Nah, dalam satu lingkaran itu dicampur selama 3 menit. Habis itu, lihat ada tidak terbentuk penggumpalan kayak pasir-pasir yang tadi, kayak titik-titik kalau Kak Ma'arif bilang. Kalau misalnya ada, next ke bawah. Nah, kalau misalnya ada, di sini lihat timbulnya aglutinasi atau yang penggumpalan. Kalau aglutinasi positif berarti tes RF lebih dari 20 mikroliter per mili. Kalau negatif berarti kurang dari 20 mikroliter per mili. Nah, kalau misalnya
Di sini yang tadi dibilang pengenceran. Misalnya terjadi jika hasil positif atau terjadi aglutinasi, maka dilanjutkan dengan metode semi kuantitatif yang menentukan titernya. Jadi toh pengenceran, yang tadi Kak Ma'arif bilang yang 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kan positif nih ceritanya, oh iya ada aglutinasi, berarti rheumatoid faktornya positif nih. Jadi ambil sampelnya toh 100 mikroliter. Toh ambil sampel, terus taruh NaCl 0,9. NaCl 0,9 ini untuk apa? Untuk pengencerannya. Nah, ini dicampur toh, baru dipindahkan. Jadi lihat, pindahkan ke sampel, lihat arah panahnya toh, pindahkan sampel. Nah, baru kalau misalnya ditambah lagi 100 mikroliter NaCl, itu berarti ditambah lagi, diencerkan itu semakin banyak cairan NaCl dikasih masuk supaya makin banyak cairannya, makin encer. Begitu. Kan sampel kan intinya kan kental, toh sampel kan darah ini kan isinya kental toh. Kalau semakin ditambah NaCl berarti semakin dia encer. Tuh, simpelnya. Terus nanti dibikin dari 1/2 ke 1/4 toh. Kalau dibikin lagi sampainya 1/32, sampainya ke samping. Jadi ditambah lagi, ditambah. Nah, Kak, jadi ada lihat nomor 8, ambil 40 mikroliter sampel dari tabung 1 dan tetesi reagen latex 1 tetes. Kerjakan seperti itu di atas, next ke bawah dikit. Dari nomor 2 sampai nomor 5, bila hasil masih positif, lakukan tes menggunakan sampel dari tabung 2 dan tabung seterusnya. Oke. Jadi, misalnya, pas diambil toh, kan sudah dilakukan pengenceran. Pengenceran 1/2, 1/4, 1/8, 16, 32. Toh, kalau misalnya diambil ambil sampel dari tabung 1, yang dari tabung 1/2, ditambahkan reagen latex, ternyata masih ada penggumpalan, berarti masih hasilnya masih positif. Lakukan lagi, ambil lagi sampel dari 1/4. Oh, ternyata masih ada penggumpalan. Ambil lagi yang 1/8. 1/8 ini enggak ada nih. Enggak ada lagi penggumpalan. Ambil yang 1/4. Jadi hasilnya sama dengan pengenceran kali 20 international unit per mili. Oh, jadi tadi Kak Ma'arif bilang 1/4 yang angka bawahnya, yang di bawahnya per itu dikalikan. Kalau misalnya Kak ternyata sampai 1/16 masih ada aglutinasi, bikin sampai 1/32. Kalau saya sampai 1/32-nya sudah tidak ada aglutinasi, sudah tidak ada penggumpalan, berarti ambil 1/16-nya. 1/16-nya berarti 16 kali 20 international unit per mili. Contohnya ini. Contohnya toh pada tabung 2, berarti hasilnya itu kan 1/4. Jadi ambilnya 4 kali 20 international unit per mili. Begitu. Jadi singkatnya yang bisa saya rangkum adalah ini tes RA. Ini tes tes RF itu untuk membantu mendiagnosis penyakit maafkan Kak. Tes RF digunakan untuk mendiagnosis penyakit RA atau rheumatoid arthritis. Nah, caranya tadi sampel ditaruhkan reagen, lihat aglutinasi. Kalau ada aglutinasinya, berarti lakukan pengenceran. Caranya pengenceran seperti tadi. Sampainya tidak ada lagi aglutinasi, berarti bisa dihitung hasilnya dari titer tadi. Begitu. Mungkin, atau terlalu cepat, enggak terlalu cepat, Ji. Ini penyampaian kok. Jelas, Ji? Oke. Jadi mungkin begitu Ji kalau dari tes RF. Ada yang mau mungkin bertanya atau jelas Ji? Insya Allah semoga jelas. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya?
KBK izin bertanya ke KB. Ya, silakan. Nah, KBK pada tabel yang pindahkan sampel tadi itu Kak, yang tabung pertama berarti isi dari tabung pertama semuanya dipindahkan ke tabung kedua Kak, atau bagaimana Kak KB? Ya, mungkin Kak Aini bisa menjawab. Coba ke atas sedikit, tapi udah tolong. Ke atas sedikit ke tabelnya. Kalau seingat saya itu nanti coba kok ditanyakan lagi ke kakak-kakak yang atau dokter. Cuman seingat saya itu sampel toh, dari yang sampel tambah NaCl baru digabung itu, diambil dulu yang satunya, diambil dulu baru pindahkan ke samping. Oh, ternyata masih ada aglutinasi. Bikin lagi pencairan, seingat saya begitu. Cuman kalau misalnya ada dapat teman-teman referensi lain, mohon dikoreksi. Itu kalau dari saya. Iya, bagaimana Alfa Katri bertanya? KBK, iya Kak, terima kasih banyak Kak jawabannya KBK. Ya, bagaimana yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tanya teman-teman. Biasanya itu yang muncul di soal, nah hafal-hafal memang, nah itu yang apa, interpretasi yang aglutinasi positif kapan, aglutinasi negatif kapan, berapa maksudnya, terus yang hasilnya yang pas di pengenceran, itu biasanya hafal memang rumus-rumusnya. Terus yang biasa muncul itu alat bahan sama prinsip. Kalau misalnya tuh ada muncul soal tentang persiapan pasien, biasanya ada, tapi kalau misalnya memang ada persiapannya ke pasien. Jadi kalau tidak ada, berarti tidak ditanyakan Ji itu. Begitu. Itu Ji kalau soal-soalnya PK biasanya. Ada lagi mungkin? Bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas nih? Jelas, Di. Mungkin jelas sendiri. Jadi mungkin bisa beralih ke materi selanjutnya. Pada pemateri dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tabik kakak dan teman-teman, mohon maaf sebelumnya ini saya off cam karena jaringan kurang stabil. Jadi langsung saja, selanjutnya adalah tes si reaktif protein atau CRP. Nah, ini kurang lebih ada beberapa kesamaan sama tes-tes yang di atas tadi yang dijelaskan sama Kak Aini, sama Kak Arif. Nah, kita mulai dulu dari peranalitik. Sebelumnya saya jelaskan juga dulu sedikit apa indikasi dari tes si reaktif protein itu. Nah, kalau indikasi dari tes si reaktif protein, tentunya kalau misalnya indikasi ada peradangan, ya, infeksi, atau kondisi serius yang terjadi dalam tubuh, itu biasanya kadar CRP dalam tubuh meningkat. Oke. Jadi yang pertama adalah tes praanalitik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu persiapan pasien, TAPK, atau tidak ada persiapan khusus. Nah, yang kedua itu persiapan sampel, kita gunakan sampel yang segar.
yang telah disentrifus terlebih dahulu tentunya, tidak boleh lipemik dan tidak boleh hemolisis. Tadi Kak Aini sudah jelaskan kan apa itu lipemik, apa itu hemolisis. Nah, kemudian prinsip tesnya. Nah, ini juga prinsip tesnya ini sama dengan tes 2 sebelumnya di atas. Dia menggunakan metode aglutinasi lateks, yang mana aglutinasi lateks itu untuk mengingat lebih mudahnya, aglutinasi berarti penggumpalan atau terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, kemudian lateks, kita menggunakan reagen lateks. Nah, makanya namanya aglutinasi lateks. Nah, kemudian untuk alat dan bahannya itu ada 5, ada pengaduk, plat atau slide, yang bulat-bulat tadi itu, kemudian reagen lateks, kemudian kontrol positif, dan kontrol negatif. Nah, kedua ini berupa larutan. Oke, selanjutnya, Bapak Kapat. Nah, selanjutnya bagian analitik. Nah, di bagian analitik ini juga ada 2 metode. Jadi ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Nah, mungkin ini yang pertama ini adalah metode kualitatif, karena di bawah itu metode semi kuantitatif. Nah, kedua metode ini itu harus kita lakukan. Jadi kedua metode ini bukan pilihan. Jadi kalau misalnya ada pasien dia hanya mau melakukan dengan metode kualitatif. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi dia merupakan metode kuantitatif itu merupakan penguatan dari metode kualitatif. Nah, jadi di sini cara kerjanya yang pertama adalah reagen lateks. Kita kocok perlahan-lahan sampai partikelnya itu betul-betul tercampur. Nah, jadi di metode kualitatif ini itu ada 3 slide yang disediakan. Jadi ada slide untuk kontrol positif, slide untuk kontrol negatif, dan slide untuk sampel. Nah, jadi yang pertama itu kita sudah kocok atau sudah kita campur reagen lateksnya. Yang kedua, kita tempatkan 1 tetes sampel ke dalam lingkaran slide. Kemudian yang selanjutnya tambahkan 1 tetes reagen lateks di samping sampel. Jadi jangan dicampur dulu, kita taruh di sampingnya sampel. Dalam 1 slide itu kita jangan dicampur dulu, jadi ditaruh di samping sampel dia. Ya, yang kemudian kita campurkan nih secara merata sampel dan reagen lateks, kemudian kita aduk sampai batas lingkaran slide. Nah, lakukan hal yang sama pada kontrol positif dan negatif, kayak tadi yang di atas. Nah, kemudian kita goyang-goyangkan perlahan ke depan, ke belakang selama 3 menit. Nah, yang terakhir kita lihat nih hasilnya, apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Tapi ya, lihat nih hasilnya apakah ada aglutinasi atau tidak. Nah, kalau ada hasilnya positif berarti dia terjadi aglutinasi. Berarti pada serum pasien itu terdapat CRP. Ya. Nah, dilanjutkan nih. Nah, ini dilanjutkan nih dengan metode semi kuantitatif untuk menentukan titernya. Jadi ini kayak sebagai penguatan dari metode kualitatif. Ya. Nah, nilai rujukannya itu ada 2. Apabila terjadi aglutinasi, maka kadar CRP-nya itu di atas atau sama dengan 6 mg per liter. Kalau misalnya aglutinasinya negatif atau tidak ada aglutinasi, maka kadar CRP-nya di bawah dari 6 atau miligram per liter. Nah, ini selanjutnya adalah metode semi kuantitatif. Nah, ini nih yang mau kita tentukan titernya pakai pengenceran-pengenceran, sama aja seperti 2 tes di atas tadi yang dijelaskan sama Kak Aini dan juga Kak Ma'arif. Nah, saya jelaskan lagi untuk lebih diingat. Nah, jadi di sini ada pengenceran. Pengenceran yang biasanya paling tinggi dipakai itu umumnya adalah 1/32. Ya, jadi 1/2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, jadi ceritanya ini ada 5 slide. Nah, slide 1 itu pengenceran 1/2, slide 2 pengenceran 1/4, sampai slide 5 dengan pengenceran 1/32. Nah, untuk slide 1 atau pengenceran 1/2, di situ kita teteskan sampel serum sebanyak 100 mikroliter, kemudian
NaCl 0,9% sebanyak 100 mikroliter. Nah, jadi ceritanya di slide 1 ini atau pengenceran 1/2 itu ada 200 mikroliter. Nah, itu kita campur atau kita suspensi. Kita aduk-aduk. Nah, nantinya 100 mikroliter dari pengenceran 1/2 ini kita pindahkan ke 1/4, pengenceran 1/4. Nah, oh ya lupa juga saya bilang kalau nanti di seluruh pengenceran itu sebelumnya ditaruh juga NaCl. Jadi nanti misal tadi sudah dipindahkan 100 mikroliter dari pengenceran 1/2 ke pengenceran 1/4. Nah, di pengenceran 1/4 itu kan sebelumnya sudah ditaruh NaCl. Nah, berarti dia lebih encer kan, seperti yang dikatakan Kak ini tadi. Ditambahkan lagi NaCl tadi, atau ditaruh memang juga NaCl di pengenceran 1/4, terus masuk lagi 100 mikroliter dari pengenceran 1/2, nah itu jadi lebih encer. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke pengenceran 1/32. Nah, kemudian untuk menentukan tadi titer tertingginya itu kita lihat di mana dia memberikan aglutinasi paling terakhir seperti yang dikatakan Kak ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya di 1/2 masih terjadi aglutinasi, 1/4 terjadi aglutinasi, 1/8 terjadi aglutinasi, 1/16 sudah tidak terjadi aglutinasi. Nah, maka kita tentukan titer tertinggi adalah di 1/8. Nah, setelah itu, setelah menentukan titernya, kita tentukan kadarnya. Kadarnya dengan cara apa? Ini, 6 kali N of dilution, atau kita N of dilution itu kelipatannya tadi ini, titernya. Nah, jadi 1/8. Toh, berarti kadarnya berapa? Berarti 6 dikalikan dengan 6, berarti 6 kali 8, 48. Berarti kadar CRP dalam serum pasien itu sebanyak 48. Ya. Jadi ini pembacaan hasilnya itu berdasarkan pengenceran tertinggi yang masih memberikan hasil positif atau hasil aglutinasi. Nah, ini pasca analitik kita interpretasikan nih, aglutinasi positif, kayaknya ini negatif, tidak deh. Ini hanya aglutinasi positif, itu kadarnya meningkat pada RA aktif 70-80. Ini kadarnya. Kalau misalnya kadarnya itu, kadar CRP-nya 70-80, berarti itu pertanda terjadi reumatit artritis aktif, demam, dan infeksi lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini 70-80 berarti titer tertingginya di mana ini? Ada yang bisa jawab? Kalau 70-80 kadar CRP-nya berarti titer tertingginya itu di mana? Teman-teman ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Tapi Ya. di 1/8. Ya, di mana? Tapi Kak di 1/8. Kalau 70-80? 48 kan masih di bawahnya 70-80. Tapi Kak, 1/16 Kak. Ya, 1/16 di. Nah, karena 6 kali 16 kan 70-an lebih. Nah, berarti di situ terjadi aglutinasinya. Berarti kadarnya, karena kan harus dikalikan 6 lagi toh. Seperti itu mungkin. Tapi Kak izin bertanya. Oh ya, silakan. Kalau yang 6 kali 16 kan tapi Kak kayak belumnya kayak kelebihan begitu Kak. Berarti harus ngambil yang di atasnya Kak. Kan 70-80 begitu. Iya, harus ambil di antara 70-80. Karena kalau misalnya 6 kali 8 itu kan 48, berarti kadar CRP-nya itu masih sangat di bawah 70. Makanya kita ambil yang 1/16, karena walaupun dia sudah di atas 70, yaitu karena masih rentang dalam 70-80. Gimana Ci, Dek? Tapi Kak, izin bertanya Kak. Iya. Tadi kan Kakak bilang rentangnya itu 70-80. Nah, sedangkan
kalau misalkan dia di titer 16, berarti 6 kali 16 itu didapat 96 Kak Tabe Kak. Berarti dia melebihi di atas 80 Kak Tabe Kak. Astagfirullah, 6 kali 16, 96 di. Aduh ya Allah ya, sorry. Saya kira tadi 70-an. Oke, berarti 1/8 di cocok Mi ya. Maaf. 1/16 saya kira 70-an. Oke. Ya berarti 1/8. Berarti sekitaran 1/8 aglutinasi itu bisa dikatakan CRP meningkat, berarti terjadi rheumatoid arthritis aktif. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Jadi saya jawab di sesuai yang saya tahu di tadi yang pertanyaan pertama tadi apakah CRP ini berlaku untuk semua infeksi? Di ya kalau dari referensi yang saya baca itu kan tadi di atas juga ada beberapa ya banyak yang dijelaskan Kak ini sama Kak Marif. Nah itu juga merupakan indikasi infeksi. Jadi kalau CRP ini mungkin lebih kayak kayak peradangan, lebih ke peradangan gitu, kondisi serius. Jadi kan kalau tadi asto itu kayak spesifik kayak antigennya, antibodinya ya. Kemudian rheumatoid faktor juga tadi spesifik. Nah mungkin kalau CRP ini lebih ke kalau misalnya ada infeksi, jadi dia bisa dites pakai CRP protein ini. Kayak gitu. Jadi itu yang saya dapat referensinya. Nah nanti coba Ahmad baca lagi referensi lain tentang indikasi CRP protein. Ya Allah bagusnya duduk ini. Oke, bagaimana Ji untuk pertanyaan pertama Ahmad? Iya. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Ya, nah, ya, seperti begitu, betul. Harus disertai dengan tes-tes lain. Jadi kan banyak toh untuk langkah-langkah diagnosis itu kan banyak, anamnesis, PEMFIS, penunjang, bahkan ada juga sampai ke radiologi toh. Jadi kalau misalnya tes, ada juga beberapa penyakit yang memang gold standarnya itu ada di pemeriksaan penunjang toh. Tapi mungkin kalau untuk CRP, kalau pemeriksaan penunjang itu harus disertai dengan pemeriksaan lain. Mungkin kalau misalnya ada infeksi di paru-parunya bisa dilihat dengan radiologi gitu begitu. Jadi bukan hanya tes CRP mungkin. Ya. Ada lagi? Tapi Kak izin bertanya, tes ini Kak kan aglutinasi yang kayak yang tes yang berdua yang dua di atas tadi Kak, antigen, jelas antigen dan antibodinya apa Kak? Tapi kalau ini Kak apa antigen yang dan antibodinya Kak? Tapi antigen apa maksudnya, antigen apa yang bereaksi dengan antibodi apa begitu? Oh iya. Iya dari dari namanya saja tes reaktif protein tadi. Jadi ini antigen antibodinya ya antibodi CRP sama antigen CRP.
Jadi khusus dia juga menentukan si reaktif protein. Jadi kan tadi kalau rheumatoid faktor itu dia antibodinya itu lisin dan segala macam. Nah kalau CRP ya yang dites itu CRP-nya. Jadi antibodinya itu adalah antibody dari CRP, anti human CRP. Kemudian antigennya itu CRP-nya yang ada dalam serum pasien. Gimana Ji? Kurtain? Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi tes CRP? BK izin bertanya Kak tadi. Silakan. Bingung pada metode semi kuantitatif Kak yang hasilnya dari RA aktif Kak, kan yang seperti kita bilang tadi Kak, nilainya itu 70 sampai 80. Jika dilusinya diambil 1/8 Kak, maka menghasilkan 48. Sedangkan kalau diambil 1/16 itu 96 Kak. Di sini Kak, saya bertanya Kak, di sini kalau 1/8 diambil Kak otomatis tidak sampai reaktifnya Kak, dan kalau 1/16 itu melewati reaktif Kak. Sebenarnya Kak, apakah mending diambil yang tidak sampai reaktif atau melebihi reaktif Kak? Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Ya, jadi kalau sepengetahuanku jadi kan kita patokan juga titernya. Jadi titernya kan yang ditentukan memang sudah konstantanya, ini 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Nah ini 6 juga sudah merupakan ketentuan. Dia kadar CRP normal itu 6 ya. Jadi kalau menurutku yang menurutku ya itu dia di bawahnya mungkin 70 sampai 80. Yang penting mendekati dengan nilainya ini, poinnya ini. Tapi kalau misalnya kalau misalnya 1/16 ya nasa-nasa itu sudah terjadi RA aktif karena di atas itu. Tapi kalau misalnya sampai aglutinasinya di stuck di 1/8 berarti itu mendekati orangnya RA aktif atau bisa juga termasuk RA aktif. Karena kalau 70-80 kan tidak ada tuh, jadi ambil di bawahnya mungkin yang paling mendekati 70-80. Nanti coba Alfa cari lagi referensi karena saya juga masih kurang ilmu ya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Iya, bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas nih? Saya mau masuk sendiri, jadi tuh teman-teman yang tadi dijelaskan jangan berfokus di nilainya ini 70 sama 80. Kayaknya setauku ini mungkin salah tulis. Maksudnya di sini interpretasinya. Kan di sini pas analitik interpretasi aglutinasi positif aglutinasi plus minus kadarnya meningkat pada RA aktif 70 sampai 80% terjadi pada demam rematik. Nah, begitu harusnya bahasanya. Jadi sebenarnya untuk ini tuh yang CRP ini tuh dilihat saja aglutinasinya. Kalau aglutinasinya meningkat berarti RA-nya kalau aglutinasinya positif berarti kadarnya itu meningkat. Nah, kadarnya itu dia bisa meningkat pada RA yang aktif, di mana 70 sampai 80% penderita itu gejalanya seperti demam rematik, keganasan, infeksi virus. Nah, begitu. Jadi bukan nanti dikasih ada yang kayak 70 sampai 80 bukan, tapi mau jadi lihat dia ini adakah terjadi aglutinasi atau tidak, begitu. Jami pusingkan yang 70 80 nilainya enggak akan begitu. Kalau setauku
Tapi kalau ada dikasih, misalnya kayak tadi dibilang sama kakaknya, kalau dikasih berapa pengencerannya begitu, nah cara carinya cocok nih, betul nih, disesuaikan sama titernya. Jadi yang paling mendekati, di mana nilainya di paling mendekati titernya, berarti itu diambil, nggak boleh lebih pokoknya intinya. Nah, jadi kalau masih ada yang terpengaruh di 70-80 bukan Ji itu anunya. Ini maksudnya terjadi aglutinasinya itu bisa positif kalau kadarnya itu meningkat. Nah, kadarnya meningkat pada pasien yang RA-nya aktif di mana 70 sampai 80% penderita itu yang aglutinasi positif berarti RA-nya aktif. Nah, begitu intinya. Oke. Ya, terima kasih Kak Arista. Maaf teman-teman, saya juga tidak terlalu tahu dengan penontonnya. Ya, bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Kak Syahna ada yang masih mau ditambahkan terkait materinya? Tidak ada mungkin Kakak Anggi. Kak Arista tadi sudah luruskan. Ya. Ya. Mungkin lanjut lagi di materi selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, Fat, dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih Kak Anggi. Jadi selanjutnya itu pemeriksaan lupus erythematosus atau sel LE. Sebelumnya sudah masuk materinya lupus erythematosus sistemik. Sudah masuk diajarkan lupus erythematosus sistemik? Ada ya Kak, sudah nih Kak. Oh iya. Nah, buka dulu bertanya. Ada coba satu orang mau baca atau bagaimana terserah. Apa itu lupus erythematosus sistemik? Enggak apa-apa Ji membaca atau lihat catatannya. Ayo, satu orang dulu. Tapi Kak, saya Kak. Ya, silahkan Nurholis. Erythematosus itu Kak suatu penyakit radang yang disebabkan ketika kekebalan tubuh itu menyerang jaringannya sendiri Kak, atau bisa disebut juga autoimun Kak. Iya, benar yang disebut sama Nurholis. Jadi lupus erythematosus itu penyakit autoimun, dia menyerang bisa kena beberapa organ atau sistem gitu. Dia bisa kena di ginjal, bisa kena di kulit dan lain-lain. Itu kan, dan kriterianya juga ada ruam-ruam, begitu kan. Nah, jadi ketika ada gejala klinis seperti itu langsung disarankan untuk melakukan pemeriksaan lupus erythematosus ini atau untuk melihat sel LE-nya. Nah, yang pertama itu dilakukan pra-analitik, terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama persiapan penderita atau persiapan pasien. Nah, di sini pasien itu perlu persiapan khusus. Nah, di sini dibilang dipastikan tidak mendapatkan pengobatan kortikosteroid seminggu sebelum pemeriksaan. Kenapa? Karena sel LE ini atau penyakit lupus erythematosus ini ketika nanti misalkan mau diperiksa dengan tes dengan pemeriksaan ini, dia akan negatif hasilnya kalau seminggu sebelum pemeriksaan itu dia mengkonsumsi kortikosteroid gitu. Karena SLE ini kan terapi farmakologisnya itu diberikan kortikosteroid gitu. Terus selanjutnya perlu juga diperhatikan riwayat minum obat pasien. Selanjutnya itu di prinsipnya. Prinsipnya ini jadi sampel darah itu dipanaskan dalam penanas air dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, terus sampel yang telah membeku digerus dalam saringan kawat, kemudian filtratnya ditampung dalam tabung sentrifus atau tabung Winthrop. Nah, setelah disentrifus akan diperoleh lapisan leukosit
yang terbentuk di atas lapisan sel darah merah yang telah dimampatkan. Nah, lapisan leukosit itu diambil untuk dijadikan sediaan, kemudian dicat dengan pewarnaan gimsa. Nah, setelah itu akan dilihat di bawah mikroskop. Nanti itu akan kelihatan sel LE seperti ini. Nah, ini nanti akan kelihatan sel LE seperti ini kalau memang dia hasilnya positif. Selanjutnya itu alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya ada tabung reaksi, tabung Winthrop, pipet Pasteur, kemudian sentrifus, ada lumping, mikroskop, kemudian saringan kawat tembaga 30 kawat per inci, kemudian ada objek gelas, inkubator 37 derajat Celcius. Nah, untuk bahannya sendiri itu darah beku 8-10 ml, metanol, dan gemsa. Ini kayaknya, kenapa di sini dipanas nih? Sebentar. Lanjut, analitik. Cara kerjanya itu dipakai cara Magat dan Winke. Nah, sebelum cara Magat dan Winke ini ada namanya dulu cara Zimmer dan Hargreaves. Tapi dia dimodifikasi menjadi Magat dan Winke. Ini nomor 1. Pertama-tama itu pada suhu 27 derajat Celcius. Ya, kemudian dari yang tadi beku dijadikan dibiarkan dalam tabung selama 2 jam dengan suhu 27 derajat Celcius, atau bisa juga 30 menit di dalam inkubator atau water bath dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, setelah itu dipisahkan bekuan dari serum. Kemudian bekuan tersebut disaring dan digerus melalui saringan kawat tembaga. Nah, bahan yang melalui saringan itu dimasukkan ke dalam tabung Winthrop dan disentrifus dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Kemudian buanglah serum, ambil dengan pipet Pasteur lapisan sel paling atas, dan buatlah sediaan hapus. Nanti jadi apa namanya, yang lapisan paling atas itu nanti yang dihapuskan di atas apa sih namanya, kaca untuk dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini pulsa sediaan hapus dengan gemsa itu tadi pewarnaannya biar bisa dilihat sel LE-nya. Nah, setelah dikasih pewarnaan dilihatlah sel LE-nya atau tart cell. Nah, selanjutnya itu di pasca analitik. Nah, dalam pasca analitik ini ada 2, yaitu penilaian dan interpretasi. Nah, dalam penilaiannya ini dapat dilihat di sediaan hapus tadi. Yang pertama, sel PMN yang di dalam sitoplasma terdapat massa homogen atau LE body, berbentuk sferik dan berwarna ungu pucat. Nah, tadi kan gambarnya di bawah warna ungu. Kemudian selanjutnya itu bisa dilihat juga inti dari neutrofil yang memfagosit terdesak ke salah satu sisi lobus inti tampak terperangkap di sekitar LE body. Kemudian nanti hasilnya positif jika beberapa sel LE ditemukan. Kemudian hasil negatif jika sel LE tidak ditemukan. Nah, untuk interpretasinya sendiri itu hasil sel LE positif dapat menunjang diagnosis SLE, terutama bila didapatkan bersama gejala klinik khas SLE tadi yang ruam-ruam, kemudian ada ulkus di mulut, terus ada juga gangguan ginjal dan lain-lain. SLE positif ini juga dapat ditemukan pada AR, artritis reumatoid. Kemudian bisa juga ditemukan di leukoid hepatitis, bisa juga karena reaksi obat dan penyakit kolagen lainnya. Nah, di sini dibilang kalau misalkan ketika kalian lihat di bawah mikroskop itu tidak ditemukan sel LE, itu bukan berarti tidak ada sel LE pada orang tersebut, begitu. Kemudian jika sel LE positif, sebaiknya dilanjutkan dengan tes ANA dan DNA atau anti-SM. Nah, ini untuk pembuatan sediaan hapusnya. Dengan tangan kanan, letakkan kaca perata di sebelah kiri tetesan darah, kemudian gerakkan kaca perata ke kanan hingga menyentuh tetesan darah, kemudian biarkan darah menempel dan menyebar rata di pinggir kaca perata.
segera geserkan kaca tersebut ke kiri dengan sudut 30 sampai 45. Jangan menekan kaca perata ke bawah. Nah, ini kan ini sel LE-nya yang nanti bisa dilihat di bawah mikroskop. Mungkin sekian. Ada yang mau? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman bertanya nih. Atau sudah dimengerti Mika? Ini materinya. Jelas nih kayaknya, Di. Atau mungkin ada yang mau bertanya tentang materi sebelumnya. Sempat tanya nih teman-teman. Kak, bisa dijelaskan ulang prinsip tesnya Kak, yang tes SLP ini kata Oh iya, mungkin Fat bisa jelaskan kembali. Ya, ini prinsipnya. Kayaknya ini kebalik. Nah, ini harusnya dari yang tunggu dulu. Karena kan di sini di cara kerjanya itu yang darah vena yang 8 sampai 10 mili dulu dibiarkan membeku, kemudian nanti itu dibiarkan selama 2 jam pada suhu 27 derajat Celcius atau 30 menit dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, tadi yang beku itu, sampel yang beku digerus dalam saringan kawat, kemudian filtratnya ditampung dalam tabung sentrifuge atau tabung Winthrop. Setelah sentrifusi akan diperoleh lapisan leukosit yang terbentuk di atas lapisan sel darah merah yang telah disentrifuge. Kemudian lapisan leukosit di warnaan Giemsa, lalu nanti dilihat di bawah mikroskop. Ya, bagaimana yang bertanya? Sudah jelas nih? Oh iya. Yo, ini ya sama-sama. Oh, ini Fat, ada yang bertanya di DM, izin bertanya Kak, apakah nanti di ujian praktikum akan ada perhitungannya Kak? Kalau pas angkatan kemarin ada kayaknya dihitung, tapi cuma 1 soal sih. Itu tadi yang dihitung, yang apa namanya, yang pengenceran itu, yang ini ada itu soalnya, nanti dihitung beginian. Terus itu Jia, kalau untuk hitungan sama saya mungkin yang kayak kalau angkatanku tuh bagian titer-titernya yang kayak tadi di tes ASTO dikasih kosong ki jumlahnya, jadi hafal kok itu ininya isi-isi tabelnya, karena kita yang ngisi itu tabelnya. Begitu. Hafal memang rumus-rumusnya. Rumus alat, kalau PK itu khas sekali nih, prinsip, alat bahan, rumus, interpretasi, itu. Ada lagi? Kenapa?
Ya teman-teman, ada lagi. Biasa juga itu kalau dulu sih kalau offline itu biasa yang panjang-panjang ditanya. Tapi kayaknya kalau misalkan online dan waktunya sedikit, enggak sih kayaknya. Tapi kayaknya pernah gini panjang waktu itu disuruh isei Yang mana? menjawab waktunya waktu ujian praktikum, tapi sebentar juga waktunya. Biasa dikasih analitiknya, disuruh ini jawab. Iya, itu tuh biasa masukkan Recording in Lagi, progress. kalau misalnya di modulnya teman-teman langsung begini, langsung pra-analitik, analitik, sama pasca analitik. Kalau misalnya dapat kalian modul yang isinya itu ada kayak bahasanya latar belakangnya dulu tuh, yang kayak ada penjelasan tentang penyakitnya apa, yang panjang sekali itu yang 2 lembar. Nah, biasanya itu kadang-kadang ditanya sama Dokter Hairul, kadang. Tapi ada. Iya, kalau Dokter Hairul itu biasa yang latar belakangnya. Nah, tanyakan, biasa kebanyakan. Ambil tuh. Kalau ada juga dokter itu yang panjang-panjang, maunya yang panjang-panjang, analitik, tanyakan cara kerja, kayak gitu. Siapa ketua bloknya ini, Mas Kulo? Ada ketua bloknya? Aduh, mati semua nih. Tidur Mika ini. Ketua blok, ketua kelasnya. Tabe Kak, ketua bloknya itu atas nama Huzain Abdullah Kak, Tabe. Oh, Husain di. Halo Ulia. Tabe Kak, iya Kak. Husain, ada aja tuh, mana Husain? Kayaknya tadi isin deh ini Husain. Masih Dokter Hairul Julia yang pegang PK. Tabe Kak, yang pegang PK itu Dokter Nelly Kak, Tabe. Oh, Dokter Nelly deh. Berarti kalau Dokter Nelly nggak pernah ke saya dipegang PK aku sama Dokter Nelly. Iya. Kalau di saya ini faalnya ambil. Kalau di saya Kak, Dokter Nelly itu yang panjang-panjang Kak. Iya, berarti itu. Berarti karena kalau Dokter Hairul tuh minta kisi-kisi terus pendek soalnya sekali. Tapi kalau Dokter Nelly pendek sekali. Iya, kalau Dokter Nelly kayak esai. Hafal ki. Manusiawi waktunya. Oh, sama ini Dokter Nelly tuh kayak menurutmu ini nggak akan masuk. Masuk. Jadi apa nggak salah ujian 10 menit Iya Kak, 10 menit. Saya astagfirullahaladzim. Pernah berarti saya. Intinya kalau ini kalau saya cara belajarku PK itu mungkin supaya tips-tips saja tapi dikembalikan lagi ke teman-temannya. Cara belajarku itu PK per tes. Jadi kuhatamkan dulu satu tes baru next di tes lain, baru kalau sudah kuhatamkan itu per tes, ku cari bedanya. Karena biasanya tetap aku tukar, kalau misalnya Kak sudah menghafal tes ASTO, baru sudah menghafal tes RF, kalian tak baku tukar itu. Jadi ku baca lagi apa bedanya, prinsipnya, alatnya, tes ASTO sama RF begitu. Lebih bahasanya sih dibaca ulang-ulang gitu. Cuma mekanismenya kalau saya PK itu begitu. Tapi dikembalikan lagi ke masing-masing teman-teman nyamannya seperti apa. Atau bisa juga misalkan
untuk kayak cara kerjanya kan panjang cara kerjanya, otomatis kayak kalau mau dihafal semua kayak rasanya nggak mungkin tuh. Jadi bisa juga nonton di YouTube, habis itu ada yang nyantol-nyantol kayak oh ini cara kerjanya begini gitu ya kan, kalau misalnya dipahami itu lebih enak begitu kalau udah nonton di YouTube. Saya enggak pernah kehafal cara kerjanya, tapi selalu kehafal tujuan, prinsip, alat bahan. Nah, jadi cara kerjanya kusesuaikan nih sama prinsipnya, dan kulihat alat-alat dan bahan apa saja dipakai. Jadi begitu Jiku bikin. Enggak pernah kehafal cara kerjanya. Kadang Karena itu. Iya, karena kalau hatam nih prinsip tuh sama alat bahan akan nih tertukar. Jadi kita sisa tebak-tebak nih cara kerjanya, kan enggak mesti sama penuntun, tapi yang penting urutannya sama. Sama enaknya karena kita offline, jadi kan kita lihat. Jadi kalau lihat kayak lebih tahu apa saja yang dilakukan. Kalau kuliah online kan pasti banyak yang off cam terus tidur nih toh. Jadi pasti susah juga, jadi caranya mengikut gitu. Nah, ini. Iya, apalagi nih yang tadi kayak yang tadi kulihat Recording in progress. Ada lagi mungkin. ya ada yang ingin bertanya lagi terkait selain cara belajar atau tentang materi yang tadi dijelaskan. Ini Kak, Ya, bisa silakan. Kak, waktu praktikum tadi Kak ada dibilang Dokter Nelly Kak bahwa di tes CRP itu pasien juga bisa dipuasakan Kak 12 jam Kak. Kira-kira apa fungsinya itu puasa Kak dalam tes CRP Kak, maksudnya bagaimana mekanismenya dari tes CRP itu Kak tadi Kak. Ya, makasih. Tadi pemateri tes CRP mungkin bisa bantu menjawab. Atau mungkin jaringannya mungkin Syahna. Jadi saya mau coba jawab sedikit. Nah, itu kenapa ada tes yang dikasih puasa. Nah, ada tadi yang sempat ku bahas tadi yang pas di tes RF. Kalau misalnya ada intervensi yang diberikan ke pasien, contohnya itu kayak dikasih puasa. Kenapa dikasih puasa? Karena kalau puasa, tidak makan, tidak minum konsumsi obat, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya jangan sampai ada di pasien konsumsi obat-obat tertentu atau pasien makan dulu, itu dia mungkin bisa mempengaruhi hasilnya, terutama pas konsumsi obat-obatan tertentu. Kalau makan mungkin tidak terlalu kecuali tes GDS. Tapi kalau misalnya konsumsi obat-obat tertentu, siapa tahu itu bisa
Iya, bagaimana Ratu? Tapi Kak, ya Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Muka menambahkan sedikit yang CRP. Iya, silakan Fat. Jadi itu CRP, dia salah satu protein fase akut yang meningkat selama inflamasi sistemik. Jadi kalau misalkan itu protein dibentuk di dalam hati. Jadi kalau misalkan tidak mengalami inflamasi, protein itu dia ada di dalam tubuh dan dalam konsentrasi yang rendah begitu. Terus ada juga di sini ada saya baca dari ada pemeriksaan diperoleh 4 sampel penderita obesitas itu positif CRP. Itu mungkin makanya dikasih puasa supaya ndak rancu kita di hasilnya begitu pas dilakukan tes. Gitu. Ya, makasih Fat. Tapi Kak, Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin ini jelas nih. Kalau enggak ada mungkin diakhiri saja tapi sebelum itu teman-teman semua mungkin Kak Fat bisa ini share link post testnya terlebih dahulu. Ya teman-teman, jadi ada post test teman-teman. Diusahakan teman-teman semua isi post test. Nah, tujuannya isi post test bukan diambil nilai, kan Anda ambil nilai JPIP, tenang. Cuman tujuannya ialah melatih saja teman-teman sebelum ujian. Jadi ada persiapan, ada bayangan ke depannya, oh nanti kayaknya soalnya begini modelannya, begitu. Latihan memang tuh ceritanya. Jadi usahakan isi. Nah, banyak kemarin itu ada pre-post test yang isi itu cuman 1/4-nya, 1/3-nya, jadi sedikit sekali yang isi. Jadi usahakan isi semua. Nah, udah harus yang gimana-gimana sekali. Udah ada ambil nilai guys. Nah. Oke, selamat bekerja. Teman-teman, itu ada linknya di chat mungkin bisa dikerja.